acara Wastera di series Ini Kita bersama host aku Galuh dan aku Atika, dan bintang tamu kita pada kali ini adalah Tatiana. Halo semuanya. Tatiana ini adalah siswa SMP kelas 2 Jakarta yang sering banget meraih medali loh teman-teman. Bener banget tuh Tik, setiap tahunnya pasti banyak banget medali yang udah diraih sama Tatiana. Iya ya, sebelum kita memulai inti dari pertanyaannya, boleh dong Tatiana perkenalin diri kamu. Oke, halo semuanya, nama aku Tatiana Mandakusuma. Aku di sekolah biasa dipanggil Tiana atau enggak Tia. Nah, aku di sekolah tuh mengambil ekstrakurikuler pencaksilat. Kalau kegiatan kamu di luar sekolah tuh apa aja sih Tiana? Kegiatan aku di luar sekolah itu aku setiap hari itu berlatih pencaksilat karena aku tuh udah menjadi bagian binaan PPP atau binaan DKI. Oh, Keren banget ya. Itu Keren kamu banget tuh bisa sampai jadi binaan PLPB DKI itu gimana sih? Itu perjuangannya lumayan sulit sih karena kan banyak saingan-saingan di luar sana. Terus alhamdulillah mungkin rezeki aku bisa sampai di situ. Biasanya tuh latihannya kayak gimana sih Tiana kalau boleh tahu? Wah, latihannya cukup luar biasa banget sih kalau di sana. Tapi ada serunya. Kita di situ bisa melatih kedisiplinan, melatih mental kita, terus juga melatih fisik kita juga. Aku mau ikut dong Gal, boleh nggak sih Gal? Kayaknya bisa ini jadi event internasional. Oh iya. Aku sebenarnya penasaran banget sih sebenarnya awal mula kamu tertarik sama silat tuh kayak gimana sih? Awal tertarik aku sama silat itu karena dulu waktu SD tuh aku sempat ikut adik aku di sekolahnya dia SD ya. Ikut kegiatan ekstrakurikuler pencaksilat. Nah, di situ aku cuman nemenin doang adik aku, terus aku kayak pengen ikut coba-coba aja dan akhirnya aku belajar tentang pencaksilat. Alhamdulillah bisa sampai juara-juara sampai sini. Berarti adik kamu juga sama kayak kamu ya? Iya, sama. Oke. Dari mulai tertarik sama adiknya sampai bisa jadi juara itu pasti perjalanan panjang banget kan, Tia? Banget, ya. Nah, pernah gak sih ada momen dimana tuh kamu ngerasa capek banget dan kayak kayaknya aku mau nyerah aja deh. Itu pernah gak sih ada momen kayak gitu? Iya, itu pernah. Itu sering banget aku alamin. Sampai saat ini aku juga ngalamin rasa capek itu. Tapi semua itu aku lawan dengan adanya kalimat positif atau kayak motivasi buat diri aku. Benar. Juga ada support system. Ya sih benar, support system memang perlu banget gak sih Gal? Perlu banget, apalagi latihan silat tuh berat banget kan Iya ya. benar. Kalau ada nggak sih pesan buat teman-teman di luar sana yang kayak merasa capek banget gitu pengen nyerah gitu buat teman-teman di luar sana? Pesan buat teman-teman yang di luar sana, kalau kalian merasa lelah atau capek, kalian bisa istirahat sejenak. Tapi jangan terlalu lama. Kalian harus ingat target dan tujuan kalian selama kalian mengikuti kayak kegiatan-kegiatan lain itu harus sampai tujuan itu. Jadi tetap semangat ya teman-teman. Berarti harus banget ya Iya. ada kayak support system gitu. Iya, harus banget ada dukungan dari orang lain ya. Benar. Dik. Harus. Oke, selanjutnya Tiana boleh dong diceritain apa sih perbedaan dari latihan silat biasa sama latihan pas sudah jadi atlet? Pasti ada banget perbedaannya kan? Ya, itu ada banget perbedaannya. Kalau dari latihan silat biasa itu, perbedaannya itu dari intensitas latihannya itu kayak lebih santai, lebih ringan gitu. Nah, terus ya itu tujuannya cuman kayak memperbaiki teknik sama kayak memulai melatih kedisiplinan sama mental. Nah, kalau atlet yang udah kayak nasional gitu-gitu, itu intensitas latihannya itu cukup lumayan berat sama kayak lebih ke kayak Lebih intens lah ya, lebih lebih intens. Ya. Terus juga tujuannya itu lebih memilih ke meraih medali-medali yang di ajang lomba yang nasional-nasional gitu. Aku ngerti. Kalau ngomongin soal mental nih, waktu mau tanding, apalagi di kejuaraan kemarin tuh, kamu gimana sih cara ngadepin tekanan yang kamu hadapin? Cara ngadepin tekanan yang aku hadapin, aku sempat pernah diajarin sama pelatih aku gimana sih cara ngadepin rasa deg-degan atau kayak tekanan gitu. Nah, itu aku kayak diajarin cara pernafasan gitu atau bisa disebut kayak deep breathing. Deep breathing. Ya. Jadi itu kayak kita tuh melatih pernafasan untuk merelekskan badan kita. Jadi biar kita tuh nggak tegang atau kayak deg-degan gitu. Biar makin santai lah di bawahnya. Iya. Biasanya kan tadi kita ngomongin support system ya, Tiana. Biasanya tuh yang
support kamu setiap lomba-lomba gitu siapa sih kalau boleh tahu? Ada orang tua sama teman-teman dari tim gitu. Oh, benar-benar. Keren banget ya, ternyata di balik seorang atlet yang hebat itu juga pasti di belakangnya ada pelatih yang Perjuangan hebat juga. dan dukungan dari orang tua Benar-benar. dan teman-temannya yang juga gak kalah hebatnya. Nah sekarang boleh dong di sharing ke kita gimana nih perasaan kamu kayak setiap kamu dapet juara gitu, kamu dipanggil ke depan untuk mendapatkan apresiasi, itu perasaan kamu gimana? Perasaan aku tuh seneng banget, malah aku bangga sama diri aku kayak selama aku latihan ini susah payah aku ngelewatin rasa beratnya gimana capeknya itu terbayarkan oleh hasil yang Benar-benar. sekarang ini. Ini contoh hasilnya nih guys. Contoh Kita hasilnya. kita kasih tahu dulu nih piala apa. Minum dulu tiada minum dulu. Aus. Ya deh. Oke. Jadi ini aku menangin kejuaraan O2SN tingkat kecamatan Pasar Rebo. Mungkin aku belum rezekinya di sini aku dapat juara 3. Tapi ini tetap keren Tapi udah guys. keren banget guys. Pokoknya tuh Tiana tuh selalu meraih prestasi di SMP Ras 2 Jakarta ini. Gak ada yang gak kenal Tiana. Kalau boleh tahu O2SN ini gimana sih Yana, apalagi khususnya di cabur silat gimana? O2SN itu kayak lomba yang bertujuan untuk sampai ke nasional gitu. Jadi itu dia kayak bertingkat gitu. Di situ juga ada bukan cuma pencaksilat doang, ada karate, taekwondo ada, terus kayak senam gitu juga ada. Benar-benar. Keren banget ya. Keren banget ya. Terus kayak cerita kamu nih di SMP Ras 2 Jakarta itu awal mula nih kayak pengen ikut. Kamu dari kalau ini klub atau dari sekolah? Kalau misalnya ikut-ikut lomba gitu. Ada yang dari klub. Oh, Dari klub. Kalau boleh tahu tuh kamu mulai dari umur berapa sih sampai bisa jadi sekeren ini ya gak sih? benar-benar. Kalau kita lihat penampilan Tiana tuh kayak udah profesional. Benar-benar. Aku mulai satu dari umur 10 tahun. 10 tahun ya. 10 tahun. 10 tahun, iya. Itu kelas berapa sih? Galuh. Kelas 3 SD kalau nggak 3 salah. SD. Aduh. Keren banget ya. Pantesan yang gak Benar-benar. heran kalau penampilan Tiana di sekolah ataupun pas dia lomba benar-benar memukau banget. Benar-benar. Tiana masuk ke SMP Ras 2 Jakarta yang Sigma ini pakai ini kan apa sih prestasi? Non akademik. Iya. Iya. Di pakai. pertama nggak sih kalau nggak salah ya? Nggak, aku tuh di sini masuk itu lewat jalur dari PWB, dari binaan DKI. Oh keren banget dong. Boy BB. SD udah binaan PPB. Oh iya bener ya. Bener banget itu. Aku mau ikut ah. Boleh. Seputar ini kita tuh mau nanya tentang Porprov ya? Porprov. Prof ya, Prof. Iya, Porprov. Boleh dong diceritain gimana Apa itu Porprov ya, itu? apa itu Porprov dan kamu setahu kita kamu mengikuti Porprov kan? Nah itu gimana tuh, boleh dong diceritain? Ya, jadi Porprov itu bisa dari singkatan dari Pekan Olahraga Provinsi. Nah, itu diadakannya 4 tahun sekali. Jadi itu sama aja kayak perlombaan-lombaan nasional gitu. Di situ kayak berbagai wilayah juga. Di situ ada Oh, Kepulauan Seribu, Jakarta Selatan, iya. Jakarta Barat, di situ juga ada. Oke, dari cerita Tatiana sampai sekarang ini Bener-bener menakjubkan ya kan? menakjubkan Iya. banget. Dan kita itu sebagai atlet kan nggak mungkin cuman meraih juara doang. Pasti ada target selanjutnya. Boleh dong di-share ke kita target Tatiana selanjutnya? Kedepannya Iya, gitu mau kedepannya gimana? mau Planning gimana? gitu kali ya? Iya, bener banget. Target aku nih di tahun ini insya Allah aku bakal ngikutin kejuaraan Popnas di bulan September insya Allah ya. Wah, keren guys doain banget. ya buat Doain. Tatiana. Ya, dan juga aku mau seleksi juga buat jadi tim Popnas ini. Amin. Semoga Tatiana lancar ya di Popnasnya, Amin, biar amin. semakin berkembang juga lah. Iya. Makasih. Iya, benar-benar. Ada nggak sih tips-tips buat sobat di sana untuk belajar silat yang mau pengen belajar silat gitu? Ada. Jadi tuh tips buat kalian yang pengen banget mempelajari silat itu, yang pertama tuh kalian harus yakin dulu sama diri kalian kalau kalian tuh pengen banget ikut silat.
Nah, terus kalian juga harus tahu target kalian ikut silat itu apa. Kayak misalkan kalian pengen punya prestasi buat menuju sekolah lanjutan gitu kayak SMP, SMA atau kayak kuliah itu bisa lewat situ. Nah, di situ kalau kalian emang udah yakin terus sudah menentukan target, kalian di situ udah harus mulai serius berlatihnya di situ di Benar pencak sih, silat. benar-benar. Harus punya targetnya, guys. Iya, benar betul banget. Cerita Tatiana ini bermotivasi banget buat kalian semua, guys. Inspiratif banget, boleh banget nih dicontoh Tatiana. Iya. Terus Tatiana, aku mau tanya dong, kita kan seperti yang kita tahu, Tatiana ini udah kelas 9 kan. Oh iya benar. Pastinya nanti bakal melanjutkan ke tingkat SMA. Nah, kamu ada gak sih kayak planning buat di SMA tuh mau melanjutkan silat atau kemana gitu? Benar. Di SMA Mau aku tetap gitu atau ya gimana? tetap melanjutin silat. Benar sih, harus gitu. tetap harus lanjut. Iya, terus juga mau tetap bertahan di kejuaraan-kejuaraan selanjutnya juga. Aku pengen ngincer O2SN ini di SMA. Insya Allah semoga mungkin rezeki aku di SMA di O2SN ini. Amin. Oke, selanjutnya aku mau tahu dong, dan boleh banget nih di-share ke Teman-teman, studers ya. sobat-sobat Iya. podcast. Coba aku mau minta kamu buat sebutin 5 momen terbaik kamu selama di silat ini. 5 momen yang terbaik selama di silat ini. Yang pertama tuh kayak momen yang paling terbaik itu dapat dukungan dari teman-teman dari tim. Yang kedua tuh aku bisa ikut kayak sebuah tim untuk menuju ke kejuaraan-kejuaraan gitu. Yang ketiga, momen terbaiknya itu kayak masih bisa dapat apresiasi dari teman-teman sekolah, dari guru-guru juga. Terus yang keempat, momen yang paling terbaik juga itu pas saat kayak mungkin pas lagi pertandingan itu kayak keluar kota atau keluar daerah gitulah. Oh iya. Yang kelima tuh momennya kayak aku bisa sharing ke teman-teman tentang cerita aku sama Podcast podcast ini. ini. Terus kalau boleh tahu, prestasi apa aja sih yang udah kamu raih ya? Yang udah aku raih itu kemarin aku ngeraih prestasi di kejuaraan invitasi pelajar. Itu apa tuh investasi pelajar itu? Invitasi pelajar itu sebenarnya buat salah satu tim buat Popnas juga, tapi aku harus diseleksi lagi. Oh. Jadi bertingkat ya Iya, seleksinya bertingkat sebelum seleksinya. Popnas. Lalu apa lagi tuh Tia? Terus juga aku kemarin juga dapet juara 1 di kejuaraan kejurkot. Jadi kayak antar kota gitu, kota Jakarta Timur. Oh, berarti kamu ini pasti ke Jurkot itu ngewakilin Jakarta Timur. Iya, Jakarta Timur. Keren Nah, banget ya. keren banget. Boleh dong tuh diceritain gimana sih perasaan kamu, pengalaman kamu tuh gimana? Perasaan aku kayak aku senang bisa ada di tim itu, kayak aku juga senang bisa ketemu sama teman-teman yang mungkin yang belum aku kenal jadi kenal gitu. Bener sih. Tiana, kan ke Jurkot sama Porprov ini mungkin agak sama gitu ya. Boleh dong dijelasin ke teman-teman podcast ini apa bedanya ke Jurkot dan Porprov? Kalau kejurkot sama Porprov itu bisa dibilang kayak sama, bisa dibilang kayak enggak. Tapi kayak mungkin di perbedaan itu di timnya itu, mungkin di setiap tim itu akan diganti orangnya. Jadi nggak cuma tim yang ini terus. Jadi kayak setiap isi dalam tim itu diganti orang-orangnya. Oh iya. Sampai kamu kan udah sampai juara banyak banget nih. Motivasi awalnya tuh biar bisa kamu sampai di titik ini tuh gimana sih Tia? Motivasi awalnya itu kayak aku waktu itu sempat ngeliat kayak atlet silat. Jadi itu dia pernah ngejuarain SEA Games Indonesia. Itu kayak semua negeri main di situ. Nah, aku kayak kepikiran kayak aku pengen berada di posisi itu, pengen banget berada di podium di situ juga juara satu banget juga. ya. Iya. Berarti kamu langsung ada niatan Iya, gitu ya. Iya, ada niatan udah dari Bisa menginspirasi dari satu tokoh gitu ya. Benar. Oke Tiana, aku mau tahu dong kan kayak pasti kalau jadi atlet pasti capek banget. Capek banget pasti kita lelah gitu sekolah, kan. bener Banyak banget. pulang sekolah, latihan lagi, Aduh. ini lagi gitu. Iya, boleh dong di sharing ke kita
kita semua kayak titik kamu benar-benar terpuruk banget dan gimana kamu bisa bangkit lagi dari itu? Titik aku pas lagi capeknya itu, aku juga sempet kemarin lagi ngerasa kayak capek banget, rasa itu kayak pengen berhenti banget gitu, pengen berhenti ikut silat, tapi aku kayak mikir, oh ya aku masih ada target yang harus aku capai. Nah di situ juga aku harus bisa ngebanggain orang tua aku sama keluarga aku. Keren banget ya. Keren banget. Gila keren banget sih. Terus BTW nih teman-teman semuanya, Tiana nih sering banget kalau misalnya ada acara di studio ini kayak Festada, habis itu Ya. 17 Agustus biasanya juga pernah ya kayak nampilin buat openingnya gitu. Iya, benar banget tuh. Dan penampilan tuh benar-benar memukau banget ya. Iya, Sampai apalagi, semua anak tuh benar-benar. fokusnya ke Yana ini. Motivasi banget lah anak studio sama Tiana. Gak ada yang gak kenal Tiana kan. Terus latar belakang kamu buat bisa sampai sini tuh gimana sih Perjalanannya ya. perjalanan Perjalanannya. gimana ya, maksudnya tuh kayak Dari awal sampai bisa ada di titik sekarang. Itu karena mungkin aku maksain diri aku buat harus bisa ya, harus gitu. bisa gitu, aku tuh harus bisa, jangan sampai nyerah gitu aja. Terus juga masih ada orang tua, jadi aku harus bisa ngebanggain dan nunjukin ke mereka kalau aku tuh bisa dapetin apa yang mereka inginkan gitu, kayak prestasi gitu atau kayak beasiswa gitu. Oh, ada beasiswa. Ada beasiswa. Ada Oh iya. Kalau beasiswa di silat tuh kayak gimana tuh Tiana? beasiswa di saat itu aku masih belum terlalu tahu banget sih, tapi kayak pernah pelatih aku kayak bilang beasiswa gitu. Ada gak kamu tujuan yang beasiswa yang mau kamu capai gitu? Yang mau kamu dapetin? Itu belum kepikiran sih, aku Belum, masih iya. terlalu fokus buat yang ini dulu sekarang. Buat Popnas Iya, ya. buat Berarti kalau misalnya kita nih kan angkatan kita nih katanya kalau nggak salah TKA ya. Iya. Kalau TK itu masih bisa ini nggak sih sertifikat? Katanya sih masih bisa ya. Kalau misalnya masih bisa, kamu mau milih SMA mana sih kira-kira Tiana? Kalau SMA aku pengen banget di SMA 98, cuman aku juga masih bingung mau mempertimbangkan di mana SMA-nya. Berarti kalau misalnya nyari SMA tuh biasanya harus cari yang lebih aktif di silatnya gitu ya, biar Iya, bisa benar-benar. Bisa mendukung Ya, Tiana. yang bisa ngedukung juga sekolah. Iya, Benar. benar banget. Harus seimbang lah ya. Iya. Tiana, boleh dong diceritain ke kita semua kayak gimana sih pas waktu pertama kali kamu ikut tanding silat itu gimana? Ya di Pasti- mana gitu? Iya, di mana dan gimana perasaannya? Awal pertandingan saat itu aku ikut kayak kejuaraan ini perguruan gitu di Gor Ciracas. Di situ aku kayak masih agak deg-degan gitu, soalnya kan baru first time aku gitu tampil di Bener-bener. seluruh orang itu, banyak tonton orang. Terus ya udah aku yakin sama diri sendiri, ya kayak ya udah aku percaya sama diri aku, sama ada orang tua yang ngedukung aku, jadi kayak alhamdulillah bisa. Oke. Terima kasih ya untuk Sobat Studa yang udah dengerin kita sampai akhir. Semoga cerita Tatiana bisa motivasi untuk kalian semua. Gak kerasa 15 menit udah berlalu, obrolan kita seru banget dan terima kasih kepada Tatiana yang sudah meluangkan waktu di Udah bulannya, sharing-sharing ya, momennya ke kita ke semua, kita guys. semua dan udah ngasih inspirasi ya ke sobat Studa Bener-bener. semua biar bisa lebih berkembang terus. Dan kalau ada yang mau contoh Tatiana, boleh banget ya, Tik? Boleh. Boleh, The boleh. next Tatiana. The next Tatiana. Buat adik kelas. Tatiana ini ketua silat juga kan di Iya, kelas 2. ketua silat. Kacau. Bisa di chatting. Iya. Sharing moment. Oke, mungkin cukup sekian podcast Swastera series in kita pada kali ini. Terima kasih untuk studers dan sobat podcast yang sudah mendengarkan dan mengikuti kita sampai akhir. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye bye.